Tayyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kaifa halukum ya talibat bi khair? Alhamdulillah, ya alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, karunia, ya, sehingga dengan banyaknya mungkin yang terjadi pada pagi hari ini, kalian dan ustazah masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan fursah, ya, untuk kembali menuntut ilmu, ya, talabul ilm, walaupun ya kondisinya masih seperti ini. Ustazah berharap anak-anak ustazah itu semuanya tetap semangat dan tetap konsisten menuntut ilmu. Baik, alhamdulillah juga kita sudah selesai melakukan remedial. Barakallahu fikun untuk anak-anak ustazah yang telah menyelesaikan ujian, walaupun dengan hasil mungkin yang ada memuaskan dan mungkin yang kurang memuaskan. Sebelum kita melanjutkan materi kita, saya ingin sedikit menyampaikan, ada yang sedikit saya sampaikan kepada anak-anak ustazah, bahwa ya menuntut ilmu itu merupakan, ya kalian tahu, itu juga merupakan salah satu jalan kita untuk menuju surga. Dalilnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga insyaallah. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan ganjaran itu, ganjaran penuntut ilmu yang Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya, yaitu salah satunya dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Menuntut ilmu secara ikhlas, bukan karena terpaksa, ya, apalagi dengan alasan paksaan orang tua. Nah, di sini anak-anak ustazah berbicara tentang ikhlas. Ya, sudah tahu dalam kondisi pandemi kita seperti ini banyak bukan kalian aja yang merasakan pandeminya, bukan kalian aja yang merasa susah, mungkin harus beli paket, mungkin kalian senang ya karena main handphone gitu. Bukan kalian aja yang merasa susah, tugasnya banyak, ribet gitu. Bukan kalian aja yang merasa, ya pokoknya merasa susah. Tapi ingat, orang tua kita juga susah, ya, guru-gurunya juga susah. Ya, ini cobaan untuk kita semua dari Allah, ya, menguji siapa yang di antara hambanya itu tetap sabar, siapa yang banyak mengeluh, siapa yang dia itu banyak macamnya, ya. Ini merupakan bentuk cobaan dari Allah yang harus kita lalui dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh. Ya.
Dan di sini sudah juga ingin menyampaikan untuk antuna, anak-anak ustazah yang masya Allah, antuna semua sudah kelas 8 bukan? Sebentar lagi sudah mau naik ke kelas 9. Ayo tanamkan di diri kalian itu sifat ikhlas, nggak gampang ngeluh, terus tanggung jawab. Ya, saya menemukan masih banyak banget di antara antuna semua yang mungkin kurang sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang penuntut ilmu. Di video sebelum-sebelumnya juga sudah jelaskan, di antara bentuk tanggung jawab kalian sebagai seorang penuntut ilmu itu adalah mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru kalian. Setelah dikerjakan, dikumpulkan, nah itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, perbedaan antara murid dan gurunya. Seorang murid itu harus patuh terhadap gurunya, harus hormat kepada gurunya, selama guru tersebut tidak memerintahkan dia ke dalam kemaksiatan. Ya, selama guru tersebut tidak memerintahkan dia untuk menjauhkan diri dari Allah. Ya, jadi kita wajib taat, wajib hormat juga. Kan kalian sudah belajar di kelas 7 tentang adab terhadap guru, syekh, begitu kan? Apa lupa? Nah, Ustazah menemukan, ya mungkin ini sudah zohir mungkin di antara kalian ya, beberapa dari murid-murid itu kurang kesadaran dirinya terhadap tanggung jawab. Contoh masalah tugas, haruskah gurunya tersebut yang minta tugasnya baru dikumpulkan? Seolah gurunya itu memohon untuk, ayo dong kumpulin tugasnya sini gitu. Harus kayak gitu kah gurunya baru antuna semua mau ngumpulin tugas? Padahal sudah diingatkan berkali-kali, mungkin contohnya malam ini terakhir atau hari ini terakhir jam sekian gitu. Haruskah gurunya lagi yang memperhatikan siapa yang belum mengerjakan tugas? Harus gurunya lagi yang meminta? Sekarang saya tanya, sebenarnya tanggung jawab siapa mengerjakan tugas itu? Tanggung jawab siapa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya? Tanggung jawab gurunya juga, atau tanggung jawab muridnya, atau tanggung jawab orang tuanya? Ya, Ustazah nggak mau lagi dengar antuna dan nggak mau menjumpai lagi antuna ada yang seperti itu. Tolong kesadaran dirinya, tolong tanggung jawabnya sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, kalian sudah difasilitasi di rumah bukan? Sudah difasilitasi handphone, paket. Kalian juga nggak perlu bekerja keras untuk beli paket, ya kan? Kalian cuma tinggal minta duit, ya. Disuruh mengerjakan tugas juga harus dipaksa. Lihat, orang tua, apalagi di zaman sekarang ini, orang tua itu susah ya. Banyak orang, ya terutama orang tua kita, mungkin ada beberapa yang terkena dampak dari pandemi seperti ini. Mungkin mereka sedikit kesulitan gitu. Kira-kira apa perasaan mereka ketika dengar anaknya itu malas ngerjain tugas, nggak pernah ngerjain tugas, tunggu diminta dulu baru dikerjain, tapi di rumah main handphone mulu? Apa yang dikerjakan anaknya?
Coba, kalau misalnya orang tua kalian dapat aduan seperti itu, apa perasaannya kira-kira? Sedih kan? Selama ini mungkin dia udah berjuang bagaimana anaknya itu bisa beli paket, bisa fasilitasnya terpenuhi supaya bisa sekolah online. Antuna tinggal disuruh mengerjakan tugas aja harus diminta dulu, baru dikerjakan. Tunggu dikerasin dulu baru mau ngerjain tugas. Antuna itu udah kelas 8 ya. Harusnya sudah bisa menambah rasa tanggung jawabnya. Bukan anak kelas 1 SD, bukan anak kelas 2 SD atau 3 SD yang memang mereka itu butuh orang tuanya untuk hal-hal seperti itu. Kalau Antuna, ayo belajar mandiri. Haruskah ustazahnya yang minta tugasnya lagi? Ya. Jadi fasilitas itu digunakan untuk apa? Jadi paket yang orang tua kalian belikan itu digunakan untuk apa kalau tidak digunakan untuk sekolah online? Dilihat untuk melihat Instagram, dipakai untuk melihat Instagram, melihat Facebook contohnya, digunakan seperti itu kah paketnya? Sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian itu tidak kalian kerjakan. Ya, jadi ustazah tekankan di sini. Ustazah tidak ingin menemui di antara Antuna itu ada yang seperti itu ya. Jangan merasa susah sendirian. Maksudnya gini, kalau kita merasa susah gitu, sabar, ikhlas, insya Allah bakal kasih jalan. Karena kalau masalah dunia ya, kita merasa susah tentang dunia, maka lihat ke bawah. Banyak orang-orang yang lebih di bawah dari kita. Tapi kalau masalah akhirat, lihat ke atas. Kita lihat orang-orang yang ilmunya Masya Allah, penghafal Al-Quran. Nah itu kita lihat ke atas. Kalau masalah dunia, kita lihat ke bawah. Lihat di masa seperti ini, berapa banyak orang yang putus sekolah, berapa banyak orang yang akhirnya berhenti sekolah karena mereka itu nggak bisa beli paket contohnya, nggak punya handphone bahkan. Nah gimana? Antuna yang sudah difasilitasi, kenapa? Ya masih saya jumpai beberapa dari Antuna yang harus diminta dulu tugasnya. Haruskah seperti itu anak-anak ustazah? Ya, enggak ya. Walaupun ustazah nih ngomong lewat video YouTube, ustazah berharap anak-anak ustazah dengarkan ya, karena memang kondisinya sekarang kita tidak bertemu, jadi ustazah sampaikan di sini. Ya, secara menyeluruh, tidak untuk orang tertentu, siapapun ya, tidak. Ustazah sampaikan ini untuk anak ustazah semuanya menyeluruh. Ya, semoga dengan ustazah sampaikan ini sama kalian, kalian itu bisa lebih sadar, bisa lebih tingkatkan lagi semangat belajarnya, ambisius dalam belajar, ambisius dalam menuntut ilmu itu juga dibutuhkan. Ya, apalagi kalian belajar tentang ilmu-ilmu agama ya. Lalu berdoa sama Allah supaya Allah mudahkan, jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan sedikit-sedikit nyerah gitu. Paham? Karena posisi kalian ini, posisi penuntut ilmu kalian, posisi sebagai seorang siswi itu mungkin banyak diinginkan oleh orang-orang yang tidak sekolah. Maka kalian harus bersyukur. Salah satu tanda kalian, salah satu cara yang menandakan kalian itu bersyukur atas posisi kalian sebagai siswi itu,
Ia mengerjakan tugas, mengerjakan remedial, mengerjakan ujian, belajar. Itu ya. Jadi Ustazah berharap dan Ustazah harapkan, sangat Ustazah harapkan, anak-anak Ustazah tidak ada lagi yang tidak mengerjakan tugas. Bukan cuman pelajaran shorof ya, Ustazah tekankan, di semua mata pelajaran, bukan hanya di pelajaran shorof. Paham? Jadi ya afwan jika ada dari kata-kata Ustazah yang salah tadi, yang mungkin menggores hati Antuna, tapi percayalah Ustazah kayak gini supaya anak-anak Ustazah itu semuanya jadi pribadi yang lebih baik, mengupgrade dirinya itu menjadi lebih baik. Lihat, ponsel aja nih, handphone kalian, smartphone kalian itu kalau di-upgrade, apakah dia menjadi turun dayanya atau menjadi naik? Menjadi naik kan? Nah gitu juga manusia, kalau dia mengupgrade dirinya itu pasti untuk untuk pribadi yang jauh lebih baik. Ya, jadi di sini Ustazah bukan mau mengecilkan siapapun. Ingat, ini Ustazah kasih untuk keseluruhan kalian. Ya, Ustazah bilang ini untuk semua dari kalian. Ustazah mau kalian itu jadi pribadi yang lebih baik. Semoga dengan Ustazah ngomong kayak gini ya, anak-anak Ustazah jadi sadar. Jadi lebih tanggung jawab untuk semua mata pelajaran. Ingat, bukan cuman mata pelajaran shorof, tapi baik dari mata pelajaran umum maupun pelajaran agama, itu semua harus Antuna terapkan. Fahim tun? Nah, thayyib. Seperti yang kalian lihat di layar kalian, di situ ada wazan infa'ala yanfa'ilu. Bisa dilihat wazan infa'ala yanfa'ilu. Mungkin ini sudah kita bahas di sebelum kalian ujian ya, tapi nggak apa, ini kita ulang sebentar, sekalian murojaah juga. Infa'ala yanfa'ilu. Nah, ini dinamakan dengan wazan, dan binanya kita masuk ke bina sahih ya. Yang pertama selalu bina sahih kalau di buku ini. Nah, infa'ala yanfa'ilu. Nah, asal katanya fa'ala apa asal katanya? Fa'ala yaf'ulu. Dia mendapat tambahan alif dan nun, jadi infa'ala yanfa'ilu. Ya. Nah, coba kita tasrifkan wazan infa'ala yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'alan, munfa'ilun, munfa'alun, infa'illa tanfa'il, munfa'alun. Saya ulangi, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'alan, munfa'ilun, munfa'alun, infa'illa tanfa'il, munfa'alun. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. In jazaba yanjazibu.
In jazaba yanjazibu injizaban munjazaban munjazibun munjazabun in jazib la tanjazib munjazabun in hadara yanhadiru. Artinya turun atau miring. In hadara yanhadiru in hidaran munhadarun munhadirun munhadirun munhadarun in hadir la tanhadir munhadarun. Selanjutnya in harafa yanharifu inhirafan munharafan munharifun munharafun in harif la tanharif munharafun. Selanjutnya indaraja yandariju indirajan mundarajan mundarijun mundarajun indarij la tandarij mundarajun. Karena kita sedikit mengulang ya. Nah, kalau misalnya gambar di layar itu kurang jelas, maka buka bukunya halaman 203. Di buku ada ya, di halaman 203. Dari bina sahih kita lanjut ke bina mudha'af. Ada infadda yanfaddu, maknanya bercerai, terbuka atau pecah. Infadda yanfaddu infidadan munfaddan munfaddun. Infadda la tanfadda munfad infadda la tanfadda munfaddun. Bisa diikuti. Selanjutnya inharra yanharru injarra yanjarru injiraran munjarran munjarrun injarra la tanjarra munjarrun. Selanjutnya inhatta yanhattu inhitatan munhattan munhattun munhattun inhatta la tanhatta munhattun. Nah, di sini coba bisa dilihat fa'il, sigoh fa'il, bentuk fa'il dan bentuk maf'ulnya itu sama. Iya enggak? Kayak awal infadda, fa'ilnya munfaddun, maf'ulnya juga munfaddun.
ya kan? Selanjutnya ada injarra. Fa'ilnya munjarrun, maf'ulnya juga munjarrun. Inhatta, fa'ilnya munhattun, fa'ilnya munhattun, maf'ulnya juga munhattun. Kan? Nah, thayyib anak-anak ustazah, saya rasa sampai di sini dulu ya kita murojaahnya. Apapun yang sudah sampaikan tadi, ingat itu untuk semua orang, untuk semua dari kalian, tidak ada yang sudah khususkan. Semoga apa yang sudah sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan jika ada yang salah dan menyakiti hati kalian, ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah hanya ingin kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik, ya. Jazakunallahu khairan sudah menyaksikan video ini sampai habis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.